Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Riza Palevi dari kelas Teknik Perminyakan A18 dengan NIM 18010029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Pemboran 2. Soal yang pertama, lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan lumpur dengan water loss yang tinggi akan mengakibatkan pipa terjepit karena pengembangan pada formasi sel. Karena formasi sel akan bereaksi pada saat terkena air. Yang nomor 2, ketebalan mudcake pada dinding lubang dipengaruhi oleh besarnya filtration loss pada lumpur dan besarnya porositan pada lapisan batuan yang berakibat banyaknya partikel yang menempel pada dinding batuan dan membentuk mudcake yang tebal. Soal nomor 3, differential sticking cenderung akan terjadi pada formasi yang poros dan permeabel dan juga pada tekanan formasi yang rendah. Nomor 4, lumpur yang terlalu kental dapat menyebabkan mudahnya formasi untuk runtuh, atau biasa disebut caving atau slogging, atau juga biasa disebut menyebabkan loss circulation. Nomor 5, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur memiliki gel strength yang tinggi, kemungkinan yang dapat terjadi adalah kemampuan lumpur menahan serbuk bor, tetapi pada gel strength yang terlalu besar, ketika memulai sirkulasi, kembali rate pompa harus besar. Yang nomor 6, pada saat menurunkan rangkaian mata bor, pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala. Hal ini bertujuan tujuan melakukan sirkulasi berkala pada pemboran dengan kedalaman tertentu, agar tidak banyaknya cutting yang tertahan di dalam lubang bor. Jadi circulation terus berkala membuat serbuk bor keluar. Yang ketujuh, untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur Weber-Eco. Dengan penambahan 2% dari volume lumpur dapat memperbaiki air lapisan atau water loss dan dapat menurunkan viskositas lumpur. Yang nomor 8, kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah akan menyebabkan mudcake yang tebal dan pipa terjepit oleh mudcake. Nomor 9, lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan dapat mengakibatkan loss circulation. Nomor 10, saya nggak tahu jawabannya. Nomor 11, casing 95/8 inci odd diameter, terus 8,835 in diameter, ini mencari volume anular. Yang pertama dicari adalah volume odd diameter, yaitu 1/4 dikali PHI dikali odd diameter pangkat 2 dikali luas. Jadi 1/4 kali 3,14 dikali 0,802 pangkat 2 kali 5.000, hasilnya 2524,58 kev. Untuk langkah selanjutnya mencari volume lubang dengan cara 1/4 pi dikali in diameter hole kali luas. 1/4 dikali 3,14 dikali 1,2 pangkat 2 dikali luas 5.000. Hasilnya 4.083,57 kev. Langkah yang ketiga mencari volume anulus dengan cara
volume lubang dikurangi volume out diameter. Sudah diketahui tadi volume lubangnya 4083,57 dikurangi out diameternya 2524,58 dengan hasil 1559 ke feet. Terus dikonvert hasil dari volume anulus dikonvert dengan cara dikali 0,17811 yang hasilnya 277,68 bbl. Nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah yang pertama kita perhatikan itu kita akan menembus lapisan batuan apa. Maka pada batuan tersebut kita perlu menggunakan tipe bit seperti apa dengan nilai WOB berapa. Maka parameter yang diubah itu tipe bit dan nilai WOB. Dengan WOB yang diubah otomatis, flow rate perlu dinaikkan. Yang kedua, tipe bit dan WOB. Nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Hal tersebut diakibatkan oleh kelenturan pada sambungan drill stem karena tidak adanya stabilizer. Maka pada saat bit menggerus batuan, kemungkinan bit untuk keluar atau berbelok dari sumbu vertikal. Untuk nomor 14, jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Yang pertama ada hoisting system, berperan untuk memfasilitasi pada saat menaikkan, menurunkan, dan menahan rangkaian pipa. Yang kedua power system, sebagai pemberi tenaga untuk alat pada setiap sistem yang memerlukan tenaga. Yang ketiga circulation system, berperan untuk mengangkat serbuk bor. Yang keempat rotary system, berperan untuk memutar rangkaian pipa bor. Yang terakhir ada BOP system, peralatan supporting untuk mencegah terjadinya blowout atau loss circulation. Cukup sekian presentasi jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.